Sobat calon guru semuanya, Kemenpan RB telah menyampaikan bahwa pendaftaran P3K 2024 dimulai antara bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2024. Dan kita sudah mendapatkan bocoran informasi terkait kriteria pelamar dan pengisian formasi P3K secara berurutan, dimulai dari XTHK 2, kemudian non-ASN yang terdata di database BKN, dan juga non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu sepertinya ada kabar buruk menjelang pendaftaran P3K 2024 dalam rangka penuntasan honorer menjadi ASN P3K, baik itu pengangkatan P3K penuh waktu maupun juga P3K paruh waktu. Bagaimana informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, informasi pertama di sini kita kutip dari jpnn.com ya. Selama seluruh honorer di database BKN jadi P3K 2024 ternyata tidak semudah itu. Seperti yang kita kutip dari Jakarta, jutaan honorer sudah terlalu sering mendapatkan angin surga bahwa tahun ini akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2024. Bukan hanya pernyataan pejabat, tetapi juga secara regulasi amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang penataan non-ASN harus tuntas akhir Desember 2024, juga memberikan angin surga bagi para honorer. Mari simak lagi beberapa poin penting kesimpulan rapat kerja Komisi 2 DPR RI dengan Kemenpan RB pada hari Rabu 13 Maret 2024 kemarin. Komisi 3 DPR RI mendukung Kemenpan RB untuk menyediakan alokasi formasi P3K yang disesuaikan dengan jumlah tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN, sehingga penataan tenaga non-ASN ini dapat diselesaikan pada tahun 2024. Begitu kalimat kesimpulan raker yang dibacakan oleh Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia saat itu. Poin kesimpulan raker berikutnya menyatakan dalam rangka menyelesaikan pengangkatan tenaga non-ASN, Komisi 2 DPR RI mendorong Kemenpan RB meningkatkan koordinasi dengan instansi pusat dan juga daerah untuk segera mengusulkan formasi P3K 2024 sesuai dengan jumlah tenaga non-ASN yang ada pada setiap instansi. Dan berikutnya dikatakan bahwa Komisi 2 DPR RI meminta BKN segera menyelesaikan proses penetapan nomor induk P3K 2021 sampai dengan 2023, terutama bagi peserta yang merupakan tenaga honorer yang telah terdata dalam database BKN agar segera bekerja ya dan mendapatkan penghasilan. Sebelumnya saat raker tersebut, Menteri Pan RB Azwar Anas memastikan seluruh honorer yang masuk database BKN dan telah lulus verifikasi dan validasi atau verval akan diangkat menjadi P3K. Dan Menteri Anas juga mengatakan bahwa bagi honorer yang sudah masuk database BKN, pelaksanaan tesnya ini nanti hanya formalitas saja. Pengangkatan honorer menjadi P3K akan menjadi jalur tes, namun tes ini hanya formalitas katanya. Namun proses pengangkatan sekitar 1,7 juta honorer tidak semudah menyusun kalimat yang tertuang dalam kesimpulan rapat. Khusus mengenai jumlah usulan formasi misalnya, tetap saja jumlah masih jauh dari yang diharapkan. Jangankan honorer tercecer, yakni honorer yang tidak masuk pendataan BKN pada 2022 lalu, honorer yang masuk database BKN pun ini nanti belum dipastikan aman. Termasuk honorer berstatus prioritas 1 atau P1, mereka juga belum bisa tidur nyenyak. Padahal mereka tidak perlu ikut tes lagi kan, karena sudah lulus seleksi 2021, tetapi belum mendapatkan penempatan hingga sekarang. Bagaimana mau selesai kalau usulan formasi P3K 2024 untuk guru honorer ini minim sekali, bahkan untuk prioritas 1 atau P1 saja tidak semua mendapatkan formasi, apalagi yang P3 sampai dengan P4 ini, kata Dirjen Nunuk Suryani Kemdikbudristek. Kira-kira apakah masalah tersebut mutlak kesalahan Pemda yang tidak mengusulkan formasi secara maksimal? Memang gaji P3K ditanggung APBN yang disalurkan kepada daerah melalui pos dana alokasi umum atau DAU. Namun siapa yang menanggung anggaran untuk beragam tunjangan, misalkan tambahan penghasilan pegawai atau TPP atau tunjangan kinerja daerah atau TKD? Pernyataan Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Kalimantan Selatan, Dianasyah, itu tampaknya bisa mewakili suara Pemda.
Dia mengatakan meskipun pengadaan P3K mendapatkan respon positif dari pusat, tetapi pemerintah daerah memiliki batasan untuk mengajukan jumlah formasi karena keterbatasan anggaran. Kalau untuk P3K ini kan dibebankan ke anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, sehingga harus bijak menyesuaikan jumlah formasi sesuai dengan kondisi keuangan, katanya. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah atau Sekda Kalsel Galuh Tantri Narindra juga mengatakan hal yang senada. Galuh Tantri mengatakan penuntasan masalah honorer membutuhkan waktu karena selain kendala pada regulasi yang berubah setiap tahunnya, anggaran daerah ini juga menjadi faktor yang paling mempengaruhi ya, karena harus berbagi untuk urusan pemerintahan selain untuk pengadaan pegawai. Seperti yang disampaikannya, P3K ini dibebankan ke APBD, anggaran terbatas karena belanja daerah tidak boleh lebih dari yang sudah ditetapkan, kata Tantri. Bagaimana lagi daerah kaya? Kemudian apakah serta-merta bisa mengusulkan formasi P3K 2024 sesuai dengan jumlah honorer yang ada agar semuanya bisa berubah status menjadi ASN P3K di tahun ini? Jadi belum tentu ya. Ada persoalan lain yang dihadapi daerah kaya, yaitu masalah penempatan terutama untuk para guru honorer yang diangkat jadi P3K. Masalah penempatan guru P3K terbukti rumit. Semakin rumit ketika tidak sedikit guru swasta yang lulus seleksi P3K yang ditempatkan di sekolah-sekolah negeri. Sementara itu di sekolah negeri itu ada guru honorer yang sudah lama mengabdi. Bagaimana bisa mengusulkan formasi semaksimal mungkin jika urusan rencana penempatan ini belum clear juga? Pertanyaan lain yang patut diajukan, apakah Kemenpan RB sudah berkoordinasi dengan Pemda agar mengusulkan formasi P3K 2024 sesuai dengan jumlah honorer yang ada di setiap instansinya, sebagaimana kesimpulan Raker DPR RI tanggal 13 Maret 2024 kemarin. Dan belum lagi masalah honorer tercacar. Pemerintah harus memastikan setiap honorer yang benar-benar tercacar ya, yang karena suatu hal ini tidak terdata pada BKN 2022 lalu. Jika benar tercacar padahal sudah lama mengabdi dan rela menerima honor seadanya, maka menjadi hak yang bersangkutan untuk diangkat menjadi P3K 2024. Namun terhadap honorer bodong yang mengeklaim tercacar wajar jika dicueki ya dalam proses seleksi P3K 2024 ini. Sementara dari Kemenpan RB telah mengumumkan bahwa untuk kriteria pelamar dan pengisian formasi P3K diurutkan mulai dari XTHK 2 tenaga non-ASN yang terdata di database BKN, kemudian diikuti oleh tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah alias yang tidak terdata di database BKN. Untuk guru honorer tentunya di sini nanti kita akan mengacu pada aturan dari Kemdikbudristek, yaitu bahwasanya di sini nanti sudah dialihkan dari yang awalnya formasi CPNS ini menjadi formasi P3K seluruhnya. Inilah salah satu upaya Kemdikbudristek untuk menuntaskan permasalahan guru honorer di tahun ini. Kemudian nantinya tetap menggunakan Dapodik dan juga database lulusan PPG Kemdikbudristek, asalkan nanti tersedia kebutuhan formasi yang berlebih dari tenaga non-ASN yang ada pada instansi tersebut, maka jumlah formasi yang sedikit ini nanti akan bisa untuk didaftar oleh teman-teman, termasuk untuk guru swasta lulusan PPG maupun juga pelamar umum ya.